bagaimana Injil bekerja dari pusat kehidupan kita, yaitu hati kita. Sehingga kita bisa melihat satu perubahan dari dalam keluar. Dan bagaimana kita menemukan jawaban atas pergumulan eksistensi kita manusia. Bersama dengan saya, Pastor Joel Manalu dari GBI NLC, New Life Community Gading Serpong, bekerja sama dengan TGC Network. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang Injil dan hati. Bagaimana Injil itu mengubahkan kehidupan kita, yang sebenarnya perubahan itu harus dimulai dari hati kita. Dalam Lukas pasal 18, Yesus menunjukkan dua sosok. Dan lewat dua sosok ini, Yesus berbicara kepada kita semua. Sehingga kita bisa melihat apakah kita adalah orang-orang yang mengalami perubahan dengan usaha kita. Atau melihat bagaimana transformasi Injil yang mengubah dari dalam hati kita. Sehingga kehidupan kita mengalami pembaharuan ataupun perubahan yang sejati. Ayat 19 dari Lukas pasal 18 dikatakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Yang menganggap dirinya benar. Dan memandang rendah orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Persoalan kita saudara-saudara, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita selalu berusaha mencari pembenaran diri. Makanya kita paling gak suka kalau ditunjukkan kesalahannya. Saya juga begitu saudara-saudara. Semua kita. Hampir semua kita kalau ditunjukkan kesalahannya gak suka. Karena apa? Karena kita selalu berusaha menganggap diri kita itu benar. Dan orang Farisi ini adalah orang yang menganggap dirinya benar sehingga memandang rendah orang lain. Nah, biasanya kalau saudara merasa diri Anda paling benar, Anda itu akan menghakimi orang, mudah menyalahkan orang. Nah, ternyata ini adalah pergumulan eksistensi semua manusia. Semua kita berusaha menunjukkan sesuatu dengan prestasi, dengan jabatan, dengan pencapaian, ya, dengan kepintaran, dengan kesuksesan, dan itu menunjukkan bahwa kita benar. Nah, ini adalah pergumulan-pergumulan eksistensi manusia, di mana kita selalu mendambakan penghargaan, penerimaan, pengakuan, ya, dihormati, dan kita memakai cara-cara dunia. Kalau saya punya jabatan, saya dihargai. Kalau saya punya prestasi, saya dianggap. Kalau saya bisa melakukan sesuatu, saya diterima. Dan itu juga yang sering kita lihat di dalam praktek-praktek kehidupan. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Dan kita selalu berkata, kamu jangan bikin malu orang tua loh. Kita merasa gak mau malu. Karena manusia yang pertama jatuh dalam dosa, mereka menutup ya diri mereka dengan daun ara. Karena apa? Mereka malu karena dosa. Dan kita mencoba berusaha melakukan ini dan itu supaya orang mengakui kita. Ya, ada orang tua yang kalau anaknya nilai rapotnya bagus, ya saudara harusnya bersyukur ya. Tetapi kadang-kadang menulis di story ataupun di medsos, wah puji Tuhan karena anugerah Tuhan. Nah, kalimatnya benar, tapi dambaan hati kita yang paling dalam karena kita ingin mendapatkan penghargaan. Karena kita ingin mendapatkan puji dari teman-teman. Wow, ya, lu ibu yang baik, kamu ibu yang hebat. Ah, itu selalu kita cari dalam kehidupan kita. Kita selalu mencari makna, tujuan, haus akan pengakuan, akan penerimaan, akan penghargaan. Karena itulah pergumulan kita semua. Saya pun sebagai hamba Tuhan, kalau saya tidak terus-menerus bertobat, mimbar, jemaat, ya khotbah, itu bisa menjadi ya cara di mana saya mencari pengakuan. Di mana saya mencari ya satu pengakuan dianggap benar. Ya, kalau jadwal khotbah saya banyak di mana-mana, saya bisa menjadi orang yang lihat nih. Nah, ini prestasi saya, ini perbuatan saya. Saya orang yang benar. Nah, kita selalu bergumul dengan semua itu. Dan karena ini satu pergumulan, kita kan berusaha mencari apa? Mencari solusinya. Ya, bagaimana kita menjawab tadi pergumulan itu? Ya, rasa haus, rasa ingin dihargai, ingin diterima. Nah, kita melihat dari dua sosok ini, yang satu Farisi dan yang satu pemungut cukai. Nah, si Farisi ini melakukan satu cara, ya, yaitu bagaimana dia melakukan perubahan dari luar ke dalam. Nah, ayat 10 dikatakan, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang Farisi dan yang lain adalah
pemungut cukai. Alkitab mencatat bahwa si Farisi ini berdiri dan berdoa. Ya, bukankah berdoa hal yang baik? Baik, saudara-saudara. Tapi bagaimana dia berdoa? Dikatakan dalam hatinya begini. Ya, dalam hatinya, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Nah ini, ya, karena dia menganggap dirinya benar, yang lain berdosa. Bukan perampok, bukan lalim, bukan penjina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Ya, langsung mulai dia tuduh ya. Pemungut cukai yang juga di bait Allah pada waktu itu. Ya, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku. Lihat, hal-hal yang dilakukan oleh si Farisi ini tentu hal-hal yang baik. Ya, tetapi lihatlah bahwa dia ternyata berfokus kepada dirinya di dalam usaha mencari pembenaran diri. Dia berusaha membenarkan diri dengan apa yang dia lakukan. Fokusnya bukan Tuhan, tetapi fokusnya adalah perbuatannya. Ya. Nah, kemudian si Farisi ini, ya, selain fokus kepada dirinya, dia juga menekankan hal yang eksternal. Lihatlah tadi doanya, ketika di awal sangat bagus. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Tetapi ketika diteruskan, sangat selfish, saudara-saudara. Sangat narsis. Ya, ini loh yang aku lakukan. Karena aku berdoa, puasa, memberi perpuluhan, aku suami yang setia, aku tidak lalim, maka karena apa yang kulakukan ini, aku menjadi benar. Tapi dengar saudara-saudara, Anda tidak akan pernah bisa benar dengan apa yang Anda lakukan. Karena apa? Karena ternyata sering sekali tindakan-tindakan kita benar, tetapi motif di balik tindakan itu ternyata penuh dengan dosa. Ya, perbuatan baik kita ternyata ada motif yang terselubung di dalamnya supaya apa? Kita dihargai, supaya kita dipandang, supaya kita diterima, dan lain sebagainya. Jadi si Farisi ini menekankan hal-hal yang eksternal. Bukan berfokus kepada perubahan motivasi, perubahan di dalam hatinya. Harusnya ya orang ini berdoa, ya Allah aku bersyukur bahwa sekarang aku semakin sabar. Nah itu. Aku bersyukur bahwa aku bisa menjadi orang yang lemah lembut. Tadinya aku kasar. Aku bersyukur aku sekarang bisa punya pengampunan. Kalau tadinya aku pendendam. Itu kan yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Tetapi dia fokus kepada hal-hal yang eksternal yang dilakukan dalam kehidupannya. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kadang-kadang kita juga sebagai orang percaya, pelayan Tuhan, kita berpikir ketika kita melakukan ini dan itu sama dengan pertobatan hati kita. Ternyata tidak. Ternyata kita pun melakukan pelayanan untuk sebuah pengakuan. Kita melakukan pelayanan yang terbaik, ya. Di balik semua itu kita ingin mendapatkan pujian dan penghargaan. Nah, jadi si Farisi ini dia berfokus kepada dirinya, dan yang kedua, dia juga berfokus kepada hal-hal yang eksternal. Dan yang ketiga, dia akhirnya menjadi orang yang membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, bukankah dalam gereja juga sering seperti itu? Ketika kita bisa melakukan satu ritual agamawi yang dianggap orang bahwa kita itu orang yang dewasa secara rohani, ya contohnya 2 puasa 40 hari gitu ya saudara-saudara ya. Ya 2 puasanya bagus, tapi kalau motivasi Anda akhirnya membandingkan diri dengan orang lain, oh lihat saya dong, kamu itu baru 3 hari udah tewas begitu kan. Saya 40 hari tambah 40 masih kuat. Nah, hal-hal seperti ini kan tekanan-tekanan yang menunjukkan bahwa kita sedang berusaha melakukan tindakan-tindakan rohani, tetapi di dalamnya terselubung hal-hal yang menunjukkan, memvalidasi diri kita bahwa kita ini orang yang benar. Jadi itulah usaha orang Farisi ini. Ya. Kemudian apa yang terjadi dengan pemungut cukai? Karena 2 orang ini sama-sama pergi ke bait Allah. Dan Yesus memberikan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah. 1 Farisi, kemudian 1 pemungut cukai. Coba kita lihat si pemungut cukai ini. Apa yang dia lakukan? Dan kita bisa melihat nanti bagaimana ternyata Injil itu bekerja. Bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena apa yang Kristus lakukan.
di dalam hati kita. Ya, si pemungut cukai ini, dia justru berdiri, dikatakan jauh-jauh. Ya, dia tidak datang dengan semua prestasi, dengan semua perbuatannya, tapi justru dia datang dengan perasaan tidak layak. Ya, bahkan memukul-mukul dirinya. Yang berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya saudara-saudara ya, orang berdosa. Ya, bahkan dalam bahasa aslinya ya bukan a sinner, seorang berdosa, tapi the sinner. Artinya apa? Pendosa. Ya, kalau Anda merasa Anda orang berdosa, biasanya ya saya salah sih Pak, tapi yang lain lebih parah gitu ya. Tapi orang pendosa, dia tidak akan membandingkan diri dengan orang lain. Dia melihat dirinya betapa jahatnya dia, betapa berdosanya dia, sehingga dia datang saudara-saudara dengan kesadaran penuh. Sehingga dia bertobat bukan karena takut konsekuensi dosanya, tetapi dia bertobat karena dia berduka bahwa apa yang dia lakukan itu sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia bertobat bukan hanya hal-hal yang eksternal. Nanti saya nggak diberkati, nanti toko saya sepi, ya. Nanti anak saya jadi susah dapat pekerjaan kalau saya nggak bertobat. Nah, itu motivasi pertobatan salah lagi saudara-saudara. Ya, tetapi pemungut cukai ini bertobat karena dia menyadari dia orang yang jahat, ya, sehingga dia bertobat sebagai apa? Duka cita yang mendalam atas apa yang dia lakukan. Dan dia juga memiliki cara pandang yang baru akan pembenaran dan pengakuan. Kalau si Farisi itu, ya, cara pandangnya tentang pembenaran dan pengakuan dihubungkan dengan apa yang dia lakukan. Tetapi lihatlah pemungut cukai ini. Justru pemungut cukai ini ya menyadari betul bahwa pembenaran itu justru datang dari Tuhan itu sendiri. Dia tidak akan pernah bisa benar dengan melakukan ini dan itu. Ya, itulah sebabnya keindahan Injil, saudara-saudara. Injil itu bukan tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang apa yang Yesus lakukan untuk kita. Ya, agama selalu berbicara tentang apa yang harus kita lakukan. Tapi Injil, Alkitab berbicara tentang apa yang Kristus lakukan buat kita. Sehingga walaupun nanti ada instruksi-instruksi, bukan lagi untuk mendapatkan keselamatan itu sekali lagi. Tetapi justru hukum itu menuntun, bukan menuntut kita. Menuntun kehidupan kita semakin kudus. Menuntun hidup kita kepada pertobatan. Kalau lihat bangsa Israel ya, mereka keluar dulu dari Mesir baru dikasih hukum. Nah, dikasih hukum dulu. Kalau dikasih hukum gak ada yang bisa keluar. Ya, jadi kita memahami hukum sebagai tuntunan Tuhan untuk membawa kita kepada pembaharuan dan perubahan. Pemungut cukai ini berkata, kasihanilah aku orang berdosa ini. Be merciful. Kasihanilah aku. Ya, dia mengharapkan apa saudara-saudara? Belas kasihan. Dia mengharapkan bahwa dia orang berdosa dan dia ditebus, diselamatkan dari dosa-dosanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada zaman perjanjian lama, di ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian. Dan di tabut perjanjian itu ada 3 benda. Yang pertama, mana, ya, makanan orang Israel di padang gurun. Mana ini mengingatkan mereka dipelihara Tuhan, tapi mereka gak pernah bersyukur, bersungut-sungut. Yang kedua, tongkat Harun yang berbunga. Harun memimpin, tapi mereka adalah bangsa yang suka memberontak kepada pemimpin. Dan yang ketiga, ada 2 loh batu. Mereka tidak taat kepada hukum Allah. Jadi kalau kita melihat dari 3 benda ini, harusnya mereka menerima hukuman, kematian. Tetapi disinilah keindahan anugerah Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian. Dan hanya 1 kali setahun seorang imam besar bisa masuk ruang Maha Kudus. Dan setiap mereka mau masuk, mereka pasti penuh ketakutan. Karena ruang Maha Kudus ini sedikit dosa saja bisa membawa kematian. Dan imam akan berjalan di ruang Maha Kudus itu. Dan setiap dia menghampiri tabut itu, setiap langkah dia harus
mencipratkan darah daripada domba yang sudah disembelih sebagai tanda daripada darah anak domba Allah. Dan dia semakin dekat dan semakin dekat, kemudian dia akan berjumpa dengan tabut perjanjian itu. Tabut perjanjian itu ditutup dengan sebutan tutup pendamaian, mercy seat. Nah, ini lambang daripada bagaimana Tuhan menutup setiap dosa dan pelanggaran kita. Sehingga kita tidak pernah benar dengan usaha yang dilakukan manusia. Seperti Adam dan Hawa mengenakan daun ara untuk menutup. Ya, menutup rasa malu mereka. Menutup dosa mereka. Apapun yang Anda lakukan tidak akan pernah bisa menutup dosa-dosa kita. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa ternyata Yesus sendirilah yang menjadi imam besar. Dia sendirilah yang akhirnya melakukan pendamaian antara Allah dan manusia dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dalam Ibrani 2:17 dikatakan, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Lihat saudara-saudara, menaruh belas kasihan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Yesus sangat mengasihi kita sehingga dia rela melakukan semua ini, ya. Karena dia punya belas kasihan kepada kita, dia rela menjalani semua penderitaan untuk apa? Untuk menebus kita. Yesus melakukan karya penebusannya sehingga kita bisa mengalami kasih yang sempurna. Sekarang kita diterima di dalam Dia bukan karena perbuatan kita, tetapi karena apa yang Kristus lakukan atas hidup kita. Kita sekarang dibenarkan di dalam Dia bukan karena kebenaran kita, tetapi karena Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa dan kebenarannya diimputasikan, diberikan kepada saya dan saudara. Dia yang berharga rela tidak berharga sehingga kita yang tadinya selalu mencari harga, pengakuan, penerimaan, semua pergumulan eksistensi tadi yang kita coba dapatkan di dunia ini tapi kita nggak pernah selesai. Sekarang kita bisa terima secara sempurna di dalam Kristus Yesus. Bahkan Yesus ditolak. Ditolak oleh siapa? Bapa sendiri. Supaya kita yang tertolak diterima oleh Bapa. Ya. Jadi lihatlah bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pembenaran ini dikerjakan oleh Kristus. Bukan karena perbuatan kita. Tim Keller mengatakan agama berkata, aku taat, itulah sebabnya aku diterima. Tetapi Injil berkata, aku sudah diterima. Itulah sebabnya aku dimampukan untuk taat. Kita memiliki kepastian dalam pergumulan eksistensi tadi, saudara-saudara. Tuhan menerima kita meskipun kita tidak layak. Kasih setia Tuhan mengasihi kita walaupun di dalam perjalanan hidup kadang-kadang kita bisa gagal setia. Tetapi kesetiaan Tuhan itu begitu kuat memampukan kita kembali untuk setia di dalam Dia. Pengampunannya yang sempurna mengampuni kita sehingga dalam perjalanan iman jatuh bangun kita tidak sampai tergeletak, tetapi tangannya menopang kita di dalam Kristus Yesus. Si pemungut cukai yang tadi menyadari dosanya dan dia mengharapkan belas kasihan Tuhan. Itulah yang dia rindukan sehingga Tuhan bekerja di dalam hatinya. Injil itu mengubah dari dalam, saudara-saudara. Bukan mengubah dari luar ke dalam, tapi di dalam hati kita. Karena kalau kita hanya berubah perilaku, itu adalah perubahan yang sangat sementara. Tapi kalau Injil itu mengubah dari dalam, kita akan bisa melihat perubahan yang sejati. Perubahan yang sungguh-sungguh murni terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kita bisa melihat apa yang Yesus ajarkan ini. Supaya kita tidak berusaha mencari pembenaran dengan semua yang kita miliki. Karena semua itu tidak akan pernah bisa membenarkan kita. Tapi kita bersyukur
karena Yesus yang sudah membenarkan kita. Yesus bekerja mengubah hati kita, sehingga hati kita ini menjadi punya motivasi yang baik dan benar. Ketika Anda memberi persepuluhan, Anda memberi karena Anda mengasihi Tuhan. Ketika Anda beribadah karena Anda memuliakan Tuhan. Ketika Anda berdoa karena sebuah relasi dengan Tuhan. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi atau cerita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Suatu ketika ada seorang petani wortel. Dan petani wortel ini panen dan dia ingat. Dia ingin mempersembahkan hasil panen ini kepada raja. Dan kemudian dia membawanya kepada raja sebagai bentuk cinta dan hormatnya kepada raja. Dan raja begitu senang. Dan kemudian raja berkata, karena engkau seorang petani wortel yang baik, maka aku akan memberikan sebidang tanah untuk engkau. Wow, si petani wortel itu sukacita. Padahal tadi tidak ada tujuan yang lain selain daripada dia ingin menghormati raja dan dia mengasihi raja. Tetapi di istana ada seorang bangsawan yang melihat kejadian itu. Dan kemudian si bangsawan ini berpikir, kalau petani ini hanya memberi wortel saja, dikasih sebidang tanah, apalagi kalau saya memberikan pemberian yang lebih besar daripada wortel yang diberikan petani itu. Kemudian dia mengambil seekor kudanya dan dia membawa kuda itu kepada raja. Dan dia berkata, raja, sebagai tanda cinta dan hormatku kepadamu, kupersembahkan kuda ini. Raja itu berkata, terima kasih. Dan akhirnya bangsawan itu pergi. Tapi dia ternyata tidak mendapatkan seperti yang didapatkan oleh petani wortel tersebut. Dan ketika dia berbalik arah hendak pulang, kemudian raja itu berkata, hai bangsawan, kamu tahu tukang kebun yang kemarin, petani kemarin memberikan saya wortel dengan ketulusan hati. Tetapi kamu memberikan kuda ini bukan untuk aku, tetapi untuk dirimu sendiri. Jadi kadang-kadang kita memberi buat Tuhan ternyata bukan buat Tuhan, buat diri kita sendiri. Itulah sebabnya kita butuh Injil. Mempertobatkan hati kita, mempertobatkan hidup kita. Bahwa kita orang yang berdosa dan kita butuh belas kasihan Tuhan. Dan puji Tuhan, Yesus berbelas kasihan kepada kita sehingga dia memperbaharui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.